Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solatia, saya mahasiswi semester 2 dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk melengkapi tugas dengan mata kuliah Hukum Tata Negara. Langsung saja. Yang pertama yaitu bagaimana posisi presiden. Telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan dijelaskan juga dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dari pasal-pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa presiden di Indonesia berstatus permanen tunggal lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas atau kekuasaan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai kepala negara, presiden merupakan simbol resmi negara di Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintah, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Adapun kedudukan presiden tersebut adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan sistem presidensil menurut undang-undang. Kedua yaitu bagaimana pertanggungjawaban presiden. Langsung saja, sistem pertanggungjawaban presiden dilakukan secara yang pertama, pertanggungjawaban moral, yang kedua, pertanggungjawaban politis, yang ketiga, pertanggungjawaban hukum. Dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban itu lebih mengarah kepada sistem pertanggungjawaban hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sistem pertanggungjawaban itu juga ada sistem pertanggungjawaban politis. Sedangkan prosedur pertanggungjawaban presiden ditegakkan oleh 3 lembaga negara, yaitu yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang ketiga Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana pendapat kalian tentang presiden yang 3 periode dan penundaan pemilu. Menurut pendapat saya tidak setuju dengan presiden 3 periode. Mengapa begitu? Karena seperti yang kita ketahui dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dengan masa jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan, yang dimana pembatas maksimal 2 periode dilakukan di Indonesia agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas seperti yang telah terjadi di masa lalu, sehingga kepemimpinan bisa berjalan dengan baik dan tidak berhenti di satu orang saja. Dikarenakan majunya masa jabatan presiden 3 periode dapat menyebabkan konflik dalam lingkungan masyarakat, karena memang sudah jelas-jelas bahwa masa jabatan presiden itu hanya berlaku sampai 2 periode. Dengan penundaan pemilu yang telah viral di Indonesia, menurut saya penundaan pemilu tersebut telah melanggar peraturan konstitusi, di mana pada hakikatnya konstitusi itu berfungsi untuk mengatur pembatas kekuasaan dan menjamin hak-hak warga negara. Yang saya katakan tadi pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dengan masa jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Apabila usul amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperpanjang masa jabatan presiden, maka hal itu akan mencederai hakikat konstitusi, di mana hakikat konstitusi itu adalah sebagai landasan pembatas pemerintahan yang berlaku di Indonesia dan harus ditaati serta tidak layak untuk diubah. Seperti itu pendapat saya tentang presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Jika ada yang salah,
mohon dimaafkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jika ada yang salah mohon dimaafkan. Dadah guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.